الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah kitab Tauhid yang disyarah oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Sekarang kita berada pada ucapan Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih setelah beliau menyebutkan kitab Tauhid, kemudian beliau menyebutkan ayat yang berikutnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan beberapa ayat yang beliau sebutkan. Kemudian sekarang beliau memulai menyebutkan ayat yang selanjutnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, qala al-muallif rahimahullah wa qawluhu qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, ta'alu, kemarilah kalian semuanya, atlu ma harrama rabbukum 'alaikum, aku akan bacakan di hadapan kalian apa yang telah diharamkan Rabb kalian. Alla tusyriku bihi syai'a, hendaknya kalian tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Hendaknya kalian tidak berbuat kesyirikan, tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sahabiyun jalil, Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau dikenal dengan barakallahu fikum sahabat yang mulia, dan juga beliau memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Di antaranya kisah yang ma'ruf yang sering kita dengar. Suatu ketika beliau memanjat pohon arak, yaitu semacam pohon siwak. Kemudian karena betisnya Abdullah bin Mas'ud sangat kecil, barakallahu fikum, kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kecil, sehingga ketika ada angin seakan-akan terombang-ambing dengan apa? Dengan adanya angin tersebut. Akhirnya waktu itu sebagian para sahabat tertawa ketika melihat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kedua betisnya terombang-ambingkan oleh angin karena kecilnya betisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu Rasulullah langsung mengatakan, lima tadhakun, atau semakna itu, kenapa kalian tertawa? Akhirnya segenap para sahabat menjawab, ya Rasulullah, tidaklah kami tertawa melainkan karena melihat kecilnya kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Akhirnya Rasulullah SAW memberikan rekomendasi yang sangat luar biasa. Rasulullah tidak ikut tertawa dan Rasulullah tidak mengejek juga. Barakallahu fikum, namun Rasulullah memberikan barakallahu fikum keutamaan yang sangat luar biasa yang Rasulullah kabarkan kepada segenap para sahabat. Rasulullah mengatakan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, atau semakna dengan itu, kalau seandainya kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ditimbang di sebuah timbangan nanti di hari akhirat, niscaya lebih berat daripada gunung Uhud. Jadi gunung Uhud yang sebesar itu, ternyata betisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu lebih berat. Ini keutamaan yang sangat luar biasa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada segenap para sahabat. Tentunya bukan berarti Rasulullah mengetahui perkara gaib secara pribadi, namun Rasulullah dikabarkan hal tersebut tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, karena tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala, apalagi tentang hari kiamat atau hari akhirat nanti yang terjadi. Barakallahu fikum. Tentang perkara-perkara yang akan terjadi di hari akhirat nanti. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu,
Man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu falyaqra' qawlahu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a al-ayata. Barang siapa yang ingin melihat kepada wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum yang ada di atasnya stempel atau istilahnya barakallahu fikum capnya, falyaqra' qaulahu ta'ala, maka hendaknya dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, kemarilah kalian semuanya, aku bacakan atas kalian atau di hadapan kalian apa yang telah diharamkan Rabb kalian. Alla tusyriku bihi syai'ah, hendaknya kalian tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Al-ayah, hingga sampai akhir ayat yang disebutkan. Ila qaulihi, sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang ada di kanan atau kiri, dalam artian bukan jalan lurus tersebut, yang akhirnya menyebabkan kalian bercerai-berai dari jalan yang lurus tersebut. Allahul musta'an. Nanti kita lihat syarahnya, penjelasannya sangat bagus sekali. Barakallahu fikum. Ini masih mengenai daripada larangan kita berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, larangan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena asyirku lawan daripada tauhid. Sehingga ketika menyebutkan yang pertama kali, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan kitab tauhid diawali dengan tauhid, maka setelahnya menyebutkan lawan daripada tauhid tersebut, yaitu larangan berbuat kesyirikan. Karena mengetahui kebaikan tidak cukup, harus juga mengetahui kejelekan, istilahnya seperti itu, agar kita bisa lebih berhati-hati dari kejelekan tersebut. Mengetahui tauhid saja tidak cukup, namun juga harus mengetahui asyirik. Barakallahu fikum, seperti itu. Tujuannya agar kita bisa berhati-hati dari kesyirikan tersebut. Kita lihat penjelasan Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Qala asy-syarih rahimahullah, qala al-mu'allif rahimahullah, berkata mu'allif al-Imam al-Mujaddid rahimahullah menukilkan di situ, wa qawluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Katakanlah, kemarilah kalian semuanya, aku bacakan kepada kalian apa yang telah diharamkan Rabb kalian kepada kalian. Jangan atau hendaknya kalian tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, dan hendaknya kalian berbakti kepada kedua orang tua. Al-ayat. Taqaddama qaulul muallif rahimahullah fi awal kitab at-tauhid. Kitab at-tauhid. Sungguh telah lewat ucapan muallif rahimahullah di awal kitab at-tauhid, yaitu kitab at-tauhid, wa qaulullah ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, wa qaulu ta'ala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut, wa qauluhu, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, wa qauluhu, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Hadhil ayatul arba' allati taqaddama syarhuha. 4 ayat ini yang telah lewat penjelasannya, syarahnya, kulluha tadullu ala wujubi ikhlasil ibadah lillahi wahdah. Semuanya menunjukkan bahwasanya wajibnya mengikhlaskan peribadatan hanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Wa annallaha khalaqal khalqa liya'buduh, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluknya, jin dan manusia, untuk beribadah kepadanya. Wa amarahum bidzalik, dan Allah Subhanahu wa taala merintahkan mereka untuk beribadah. Wabtalahum bimattalahum bihi, dan Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan apa yang telah Allah taala berikan ujian kepada mereka. Liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk menguji mereka mana di antara mereka yang paling baik amalannya. Maksudnya yang paling mencocoki dalil dan yang paling baik dalam artian karena diiringi dengan ikhlas, mutaba'ah dan mutaba'ah. Barakallahu fikum. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Zat yang telah menciptakan kehidupan dan kematian dalam rangka untuk menguji kalian, mana di antara kalian yang paling baik, yang paling bagus amalannya. Semua amalan dikatakan bagus atau baik manakala diiringi dengan rasa ikhlas dan mencontoh atau mutaba'ah
mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Na'am barakallahu fikum. Karena apa? Karena sudah kami sebutkan kemarin ya, kalau sekedar beramal tanpa ilmu, beribadah tanpa ilmu tentunya sangat disayangkan karena amalan tersebut tertolak. Nah, tidak ada ikhlasnya, tidak ada mutaba'ahnya. Allahul musta'an. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhum mardudatun la tuqbalu. Na'am barakallahu fikum. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalannya tertolak, tidak diterima. Karena kenapa? Karena ilmu itulah yang akan melahirkan dua perkara yang sangat penting, dua syarat yang sangat penting diterimanya sebuah ibadah, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Na'am barakallahu fikum. Qala syarih rahimahullah wa arsala ar-rusula bihadzal amr, dan juga Allah Ta'ala mengutus para rasul dengan perkara ini atau dengan perintah ini. Alladzi khalaqallahu al-khalqa min ajlih, yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya dalam rangka na'am barakallahu fikum untuk apa? Beribadah dan mentauhidkannya. Arsalahum yad'una an-nasa ila tauhidillah. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka agar mereka mendakwahi manusia, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa yanhaunahum 'an syirki billah, dan mereka juga melarang na'am barakallahu fikum manusia dari berbuat syirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala subhanahu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar mereka menyerukan beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah oleh kalian at-taghut. Wa qala azza wa jalla, wa ma arsalna min qablika bir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun, dan tidaklah kami mengutus orang sebelummu dari kalangan rasul, atau tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelummu, melainkan kami telah memberikan wahyu kepadanya agar mendakwahkan dan agar menyampaikan la ilaha illa ana fa'budun, tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali aku, maka ibadahlah aku. Wa amara an-nasa bidzalik, dan Allah Ta'ala perintahkan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hadzal ladzi khalaqa min ajlihi as-saqalan. Naam, hadzal ladzi khuliqa min ajlihi as-saqalan, dan inilah diciptakannya saqalan jin dan manusia, barakallahu fikum, min ajlih, dalam rangka untuk beribadah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa arsalallahu min ajlihi ar-rusul, dan Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum mengutus para rasul dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mentauhidkannya. Wa amara al-ibadah bihi, dan Allah Ta'ala perintahkan mereka, yaitu para hamba, untuk mentauhidkannya. Faqala ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, wahai segenap manusia, ibadahlah Rabb kalian. Jadi barakallahu fikum, dalam rangka untuk apa? Beribadah inilah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia. Allah Ta'ala mengutus para rasulnya untuk menyampaikan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Rabbmu telah memerintahkan dan telah mewasiatkan agar hendaknya kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sekali-kali kalian sekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Fadalla dzalika ala anna hadzal amra huwa afradul furud wa ahammul wajibat, maka hal ini menunjukkan bahwasanya perkara ini adalah perkara yang paling wajib, itu perkara tauhid, perkara ibadah, dan termasuk kewajiban yang paling wajib, wa huwa ikhlasul ibadah lillahi wahdah duna kulli ma siwa, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan peribadatan hanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala semata, bukan untuk yang selainnya. Bi ta'atil awamir wa tarkin nawahi, dengan cara mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangannya. Wasabati 'alal haqq wal wuquf 'indal hudud, dan kokoh di atas al-haq dan berhenti di atas batasan-batasannya. Barakallahu fikum, dalam artian berhenti di atas hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, tidak melanggarnya. Barakallahu fikum, wallahu a'lam shawab. Cukup sekian yang sampaikan, semoga bermanfaat dan berfaedah bagi kita semuanya. Biidznillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.